Assalamualaikum Sobat Fisika. Pada kesempatan ini kita akan kembali untuk melakukan diskusi sharing dalam mata pelajaran fisika, di mana untuk kali ini kita akan lanjutkan pada fluida statis part 3. Adapun hal yang kita bahas adalah hukum yang ketiga. Pada bagian yang kedua kita sudah bahas dua hukum yang penting dalam fluida statis. Maka untuk yang ketiga ini adalah hukum Archimedes. Tentunya sobat fisika sudah sangat sering mendengar ataupun membacanya. Dengan saya tentunya Mr. Kenju. Oke, langsung saja kita lihat apa itu hukum Archimedes. Hukum Archimedes berdasarkan riset yang telah dilakukannya, bahwa dia mengatakan jika benda dicelupkan ke dalam fluida, maka akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut. Misalkan awalnya ada sebuah fluida atau cairan di dalam sebuah bejana, di mana tinggi awalnya adalah yang ini, garis merah yang penuh, ya. Nah, kemudian kita masukkan sebuah bola ke dalam cairan. Tentunya kita semua sudah mengetahuinya, maka nantinya cairannya akan naik. Berarti itulah dia cairan yang dipindahkan karena benda itu masuk ke dalam. Kemudian kita akan merasakan ke atas itu akan ada gaya yang terjadi akibat bola ini kita masukkan ke dalam cairan. Gaya inilah yang disebut dengan gaya Archimedes. Oke. Nah, kemudian nilai gaya Archimedes sendiri itu kita dapat tuliskan dengan formula, yaitu rho. Rho berarti massa jenis fluidanya, kemudian dikali dengan percepatan gravitasi, kemudian dikali dengan volume dari cairan yang dipindahkan, atau boleh kita sebut dengan volume benda dalam fluida. Kita singkat dengan VF, berarti benda dalam fluida. Oke, ini menentukan gaya Archimedes. Nah, kemudian saya akan tuliskan dulu, yaitu keterangan dari simbol ini, di mana untuk P, ya, P ini berarti simbol daripada volume, BF berarti benda dalam fluida. Jadi ini adalah volume, benda dalam cairan, atau bisa kita katakan juga adalah volume tercelupnya atau terendam. Jadi volume benda dalam cairan atau fluida, di mana satuannya ini adalah meter kubik, ya, dalam satuan internasional. Kalau G itu tentunya sobat sudah tahu, percepatan gravitasi. Kalau rho itu pada bagian 2 sudah kita bahas adalah massa jenis fluidanya. Oke, baik. Nah, kemudian, ya, akibat dari hukum Archimedes ini, maka nantinya kalau kita masukkan yaitu benda ke dalam cairan, maka kemungkinannya posisi atau keadaan benda itu ada 3 kemungkinannya. Yang pertama, bendanya dalam keadaan terapung. Terapung berarti ini sebagian, yaitu ada dalam cairan, sebagian ada di atas cairan. Nah, kemudian kapan terjadi ini? Ini terjadi ketika massa jenis dari bendanya, kita singkat dengan Ruby, itu sama dengan lebih kecil dari massa jenis fluidanya, maka dia akan terapung oleh lebih kecil. Nah, kemudian sedangkan gaya Archimedes dengan beratnya dari benda ini akan bernilai sama. Jadi F sama dengan W, atau bisa kita katakan dalam keadaan seimbang. Nah, kemudian untuk benda yang mengalami terapung, maka nanti untuk menentukan yang namanya rho bendanya, berarti rho bendanya dapat kita tentukan dengan formula
yaitu volume benda dalam fluida, kemudian dibagi dengan volume totalnya. Nah, kemudian kita kali dengan massa jenis yaitu fluidanya. Oke, kita buat aja di sini F ya. Berarti maksudnya adalah massa jenis fluida. Karena nantinya akan ada rho B ya, supaya nanti bisa kita bedakan. Nah, kemudian saya akan tuliskan keterangan dari simbol yang nambah yang berbeda. Di sini ada tadi rho B ya. Rho B berarti rho itu massa jenis, B berarti bendanya, massa jenis benda. Nah, kemudian untuk dia rho F berarti massa jenis fluida. Jadi massa jenis fluida. Oke. Nah, kemudian yang kedua ya, yaitu bendanya bisa melayang. Akan terjadi ketika massa jenis bendanya itu sama. Jadi rho G sama dengan massa jenis fluida. Kemudian sama dengan terapung, maka nanti nilai gaya Archimedes itu akan sama juga dengan beratnya. Ya, berarti setimpal. Nah, kemudian yang terakhir berarti bendanya akan tenggelam. Ini terjadi ketika massa jenis bendanya lebih besar dari massa jenis fluida. Nah, di sini nilai daripada F dengan beratnya dalam cairan itu akan berbeda, tidak sama. Jadi ingat bahwa berat benda dalam cairan itu nantinya tidak sama atau lebih ya besar ya, maka dia tenggelam ya, tenggelam besar daripada gaya Archimedes. Nah, kemudian untuk nanti menentukan yaitu rho daripada bendanya ini sama dengan yaitu massa benda ketika ada di udara, kemudian dibagi dengan selisih massa benda di udara dikurangi dengan massa benda dalam fluida, kemudian dikali dengan massa jenis fluidanya. Itu untuk menentukan massa jenis benda kalau dia tenggelam. Nah, kemudian di sini saya mau tuliskan dulu bahwa MU itu berarti menunjukkan massa benda sebelum kita masukkan ke dalam cairan atau namanya massa benda di udara. Sedangkan MBF berarti itu massa benda ya, massa benda dalam fluida, di dalam fluida. Nah, kemudian di sini tadi ada yaitu rho F ya. Rho F tadi menunjukkan massa fluida. Oke, baik sobat, itu untuk materinya. Berarti hukum Archimedes ya, sudah tahu tadi apa itu maksudnya, kemudian bagaimana dampak atau dia sebab kalau benda dimasukin ke dalam cairan. Ada 3 kemungkinannya tadi, ada terapung, melayang, kemudian tenggelam. Sobat fisika ya, sebagai penerapan hukum Archimedes tentunya sudah sangat banyak dalam lingkungan kita yang bisa kita rasakan. Yang pertama ada pada balon udara, itu termasuk juga Archimedes. Nah, kemudian pada galangan kapal ya, termasuk juga aplikasi hukum Archimedes, dan masih banyak lagi. Oke, itu untuk konsepnya sobat fisika. Oke, baik sobat fisika, kita akan latihan dengan hukum Archimedes yang sudah kita bahas tadi. Ini yang pertama, ada sebuah bola kita masukkan ke dalam fluida air. Nah, kemudian dia mengalami kondisi terapung sehingga nantinya volume yang ada di atas cairan kita simbolkan dengan BU, benda di udara. Berarti yang
terapung di atas cairan sama dengan 25% dari keseluruhan volume totalnya. Nah, kemudian ditanya berapa massa jenis benda tersebut. Berdasarkan formula tadi pada terapung, maka untuk menentukan massa jenis bendanya adalah volume benda dalam fluida ppf, kemudian kita bandingkan dengan volume totalnya, kemudian kita kali dengan massa jenis fluidanya. Ya, itu menentukan massa jenis benda kalau kondisinya adalah terapung. Nah, kemudian kita lihat pada soal bahwa yang muncul di atas 25%, berarti yang di bawah tentunya sisanya. Nah, maka untuk sisanya bisa kita katakan adalah selisihnya. Berarti volume benda dalam fluida berarti sama dengan 100 dikurang 25%. Berarti sama dengan 75% dari keseluruhan volume totalnya. Oke, kita masukkan datanya. Berarti massa jenis bendanya sama dengan 75% dari volume total. Kita bagi dengan volume totalnya, kemudian kita kalikan dengan massa jenis fluidnya air. Kalau air dalam standar internasional massa jenisnya adalah 1000. Nah, kemudian ini bisa kita coret karena sama. Nah, kemudian 75% itu artinya 75/100 dikalikan dengan 1000. Berarti tentunya ini sama dengan ya 75/100, kemudian kita kali dengan 1000. Berarti bisa kita coret 100-nya di atas dan di bawah. Maka kalau gitu massa jenis bendanya bernilai 750 kg per meter kubik. Begitu sobat fisika untuk nilai massa jenis bendanya. Nah, kemudian di sini saya akan siapkan untuk latihan buat kalian di rumah. Kategori soalnya sama, kemudian ditanya berapa massa jenis bendanya. Dimana pada gambar ini, pada soal ini, volume yang terapung di atas permukaan air adalah 45% dari volume totalnya. Oke, kemudian yang berikutnya kita lihat satu soal lagi untuk menambah pemahaman kita pada hukum Archimedes ini. Ini ada sebuah bola dalam kondisi tenggelam dalam sebuah minyak, ya, cairan minyak, massa jenisnya 0,8. Kemudian beratnya ketika di udara 20 Newton, kemudian beratnya dalam cairan WBF itu 16 Newton. Ditanya berapa massa jenis bendanya. Nah, tadi sudah ada formulanya tadi untuk yang namanya massa jenis daripada benda dalam posisi tenggelam itu sama dengan massa benda itu di udara dibagi dengan, yaitu massa benda di udara dikurangi dengan massa benda dalam fluida, kemudian kita kalikan dengan massa jenis fluidanya. Nah, karena di sini diketahui adalah beratnya tidak masalah, tinggal kita kalikan aja atas bawah itu M dikali G semua, sehingga nantinya ini menjadi M kali G, berarti sama dengan berat di udara. Jadi boleh sobat fisika kita ganti juga rumus ini dengan mengalihkan G atas bawah, berarti ini ganti dengan W di udara, kemudian bawahnya selisih W di udara dikurangi dengan W dalam fluida atau cairan. Nah, berarti kalau begitu sobat, ya, maka ini langsung saja kita masukkan, ya, nilai daripada data yang ada pada soal. Berarti massa jenis bendanya sama dengan di udara tadi 20, kemudian dibagi dengan 20 dikurangi dengan 16, kemudian dikali massa jenis fluidanya minyak dalam standar internasional kalikan dengan 1000, berarti 800. Nah, kemudian ini kita kurangkan yang di bawah, berarti 20, kemudian dibagi dengan 4, kemudian dikali dengan 800. Nah, kemudian ini bisa kita coret dulu, berarti 8 dibagi 4 2, berarti 200. Nah, kemudian kita kali dengan 20, berarti sama dengan 4000.
maka massa jenis bendanya adalah 4000, yaitu kilogram per meter kubik. Oke, itu untuk yang soal yang kedua, kita ambil posisi tenggelam. Nah, kemudian sebagai latihan kalian bisa coba di rumah, di mana ini soalnya sama, kemudian ditanya berapa massa jenis bendanya. Oke, itu barangkali sobat fisika pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Apa yang kita bahas tentunya harus diulang dan jangan lupa untuk latihan. Dengan saya Mr. Kenju, supaya channel kita ini bisa terus berkembang, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.